Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajmain. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi. Sebelum melanjutkan materi, saya ucapkan selamat pagi. Dan mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai listrik statis. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai listrik dinamis. Hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu mengenai listrik statis. Nah, jadi standar kompetensi untuk listrik statis itu kita akan belajar memahami konsep kelistrikan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk kompetensi dasar, di mana kita akan mendeskripsikan muatan listrik untuk memahami gejala-gejala listrik statis serta kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk listrik statis, di mana indikator pembelajaran kita yakni adalah menjelaskan pengertian atom, kemudian menjelaskan bagian-bagian penyusun atom, kemudian menjelaskan teori atom, memberi contoh model atom, menjelaskan muatan listrik pada atom, kemudian menjelaskan muatan listrik pada benda, kemudian menyebutkan benda-benda yang dapat diberi muatan listrik, menyebutkan jenis-jenis muatan listrik yang dihasilkan, seperti itu. Oke. Baiklah, kita akan memasuki yang pertama yaitu mengenai listrik statis. Nah, di mana listrik statis yaitu listrik yang tidak mengalir. Nah, di mana yang pertama kita akan membahas mengenai yang namanya atom. Apakah itu atom? Baik, atom itu merupakan adalah bagian terkecil dari zat yang tidak dapat dibagi lagi hasilnya, seperti itu. Nah, jadi atom ini adalah suatu bagian terkecil kalau dalam listrik, seperti itu. Nah, di mana penyusun partikel-partikel zat padat yang rapat. Nah, untuk gambaran sederhananya seperti ini nih, bisa diperhatikan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari partikel atom. Nah, di mana ini jenis ini yang bulat-bulat kecil ini dinamakan yang namanya atom. Nah, di mana satu partikel kertas ini bisa diperhatikan satu partikel atom ini. Nah, ini mengalir mengelilingi, di mana dalam atom ini terdapat 3 jenis susunan partikel, yang mana diantaranya yang pertama yaitu neutron, yaitu partikel yang netral, kemudian elektron itu partikel negatif, kemudian itu yang ada namanya proton. Proton ini adalah partikel positif. Nah, di mana di dalam atom ini terdapat 3 ini. Ada partikel positif, negatif, dan juga ada yang netral. Nah, seperti itu. Nah, ini gambarannya. Kemudian kita lanjutkan, di mana yang pertama yaitu teori atom. Nah, atom terdiri dari partikel-partikel, diantaranya yaitu ada namanya tadi proton, partikel positif, kemudian elektron ini partikel negatif, kemudian neutron ini adalah partikel yang netral. Nah, di sini bisa kita perhatikan proton dan neutron ini membentuk sebuah atom yang dikelilingi oleh elektron. Nah, jadi proton dan neutron itu membentuk sebuah inti atom. Nah, di mana inti atom ini dikelilingi elektron, dikelilingi kutub negatif, seperti itu. Nah, kemudian elektron dapat mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu, di mana semakin jauh dari inti energi elektron maka semakin kecil. Maksudnya apa? Maksudnya elektronnya juga semakin kecil, seperti itu. Nah, kemudian di sini atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, ketika atom ini netral, jadi jumlah proton dan jumlah elektron itu harus sama. Jadi hasilnya akan netral. Kemudian apabila atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron. Kemudian atom bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron, seperti itu. Nah, kemudian untuk model atom itu ada yang namanya atom hidrogen. Nah, ini untuk salah satu contohnya, di mana ini yang di tengah ini proton ini kutub positif, di mana dikelilingi elektron yang mengelilingi dari proton tersebut, seperti itu. Nah, di mana yang kedua yaitu ada namanya atom helium. Yang pertama tadi kita ulang,
itu ada namanya atom hidrogen, di mana atom hidrogen itu elektron mengelilingi proton seperti kutub positif dikelilingi oleh kutub negatif seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya atom helium, di mana atom helium ini elektron dan neutron. Nah, yang di tengah ini yang warna biru ini adalah namanya neutron. Kemudian yang warna merah ini adalah proton. Nah, yang mengelilingi itu adalah elektron kutub negatifnya, di mana kutub positif dan netral itu ada di tengah-tengah untuk atom helium. Nah, kemudian ada yang namanya atom lithium kalau lambang dalam pembelajaran Li. Ini bisa dilihat di tabel periodik unsur namanya. Nah, ini juga bisa diperhatikan, di mana di sini kan sesuai dengan penjelasan tadi bahwasannya jika elektron dan protonnya sama jumlahnya, maka hasilnya akan netral, ada yang namanya neutron. Nah, begitupun di sini. Di sini kan kita perhatikan ada dua elektron dan juga ada dua proton. Nah, ketika dua elektron dan dua proton ini kan seimbang, jadi hasilnya juga ada dua hasil yang neutron yang netral. Begitupun di atom lithium, di mana di sini ada 3 elektron dan juga ada 3 proton kutub positif dan elektron sebagai kutub negatif. Nah, dan juga di sini terdapat 3 juga kutub neutron yang kutub yang netral seperti itu. Jadi ketika kutub positif dan negatif itu seimbang, maka hasil dari neutronnya juga akan seimbang seperti itu. Nah, di sini ada muatan listrik pada atom. Bisa kita perhatikan. Nah, ini untuk perubahannya dari natrium plus 11, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini beralih ke klorida, natrium klorida ini plus 17 seperti itu. Jadi jumlahnya juga ada 17. Nah, bisa diperhatikan satu persatu. Di mana natrium kehilangan elektron, maka natrium kekurangan elektron dan natrium menjadi bermuatan positif seperti itu maksudnya. Nah, kenapa sih ini jadi bermuatan positif? Karena natrium kehilangan elektron, maka natriumnya akan berubah menjadi positif. Begitupun di sini. Nah, klor ini bukan klorida, mohon maaf, tadi klor menerima elektron, maka klor kelebihan elektron dan klor menjadi negatif. Apabila di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, ini ada 18 elektron. Jadi dia kelebihan elektron, maka akan menjadi negatif. Di sini tadi kekurangan elektron nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini hanya ada 10 elektron, maka hasilnya dia akan menjadi positif. Karena apa? Karena cuma ada 10 nih elektronnya, kurang 1, kurang lengkap. Namun apabila dia akan ada 11 elektron yang mengelilingi natrium ini, dia akan seimbang. Jadi hasilnya nanti akan netral. Di sini kan ini kekurangan elektron, yang di sini kelebihan elektron. Maka yang di sini apabila kekurangan elektron dia akan menjadi positif. Kemudian apabila dia kelebihan elektron, maka dia akan menjadi negatif. Seperti itu. Nah, kemudian muatan listrik pada benda, di mana penggaris plastik yang digosok dengan rambut dapat menarik bulu ayam. Ini contohnya. Nah, misalkan nih kita coba penggaris plastik, ini kan penggaris plastik, kita gosok-gosokkan di rambut. Nah, dia terjadi ada namanya gaya tarik-menarik antara sebuah benda. Bisa dicoba dipraktekkan di rumah untuk untuk membuktikan secara langsung bahwasannya ketika penggaris plastik nih digosokkan ke rambut, dia dicoba ke bulu ayam, pasti bulu ayam ini akan terangkat. Kenapa? Karena di sini terdapat yang namanya tadi ada muatan listrik yang mengalir pada penggaris ini sehingga bisa menarik dari bulu ayam ini tadi seperti itu. Kalau untuk membuktikannya bisa dicoba di rumah, misalkan 1 menit sampai 2 menit menggosokkan penggaris ini. Kemudian coba didekatkan ke bulu ayam, maka bulu ayam ini kemungkinan besar dan pasti akan tertarik seperti itu. Kemudian, nah ini salah satu pengaplikasinya penggaris plastik nih. Penggaris plastik ini kan netral nih. Ini netral. Ini ada yang namanya kain wol. Dimana ketika nah ini salah satu percobaannya. Nah, kain wol ini digosokkan ke plastik. Kemudian apa yang terjadi?
Penggaris plastik didekatkan. Nah,